Secara umum ini menunjukkan bahwa ilmu si istri ini belum lengkap. Karena tugas dia sebagai hamba Allah sudah dijalankan. Dia beribadah, dia sholat, dia baca Quran, dia puasa. Tetapi Allah juga yang memerintahkan kepada istri untuk taat kepada suami. Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin lama ratu mar'atan tasjuda li zaujiha. Rasul bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan makhluk untuk sujud pada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Bahkan taatnya istri kepada suami adalah tiket dia masuk surga. Idza sholatil mar'atu khumsaha, jika perempuan itu sudah melakukan sholat 5 waktu, wasarot somat syahroha, dan sudah berpuasa di bulan Ramadan, wa hafidot farjaha, dan menjaga kemaluannya dari perzinaan, wa ata'at zaujah, dan mentaati suaminya, kilalaha, akan dikatakan pada istri ini, perempuan ini, udkhul jannata min ayyi abwabi syi'ti, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Jadi mungkin ibu ini belum pernah mendengarkan pengajian dengan tema keluarga. Kalau kamu serajin-rajinnya beribadah, tapi kalau kamu nggak taat sama suamimu, itu tetap bukan perempuan yang baik. Karena perempuan yang baik itu seperti Rasulullah katakan tadi, idza amartau atau at'a, jika kamu perintah kamu mentaati. Nah, jadi menjadi orang Islam yang baik itu bukan semata-mata banyak sholat banyak puasa. Karena banyak sholat banyak puasa tetapi melakukan perbuatan lain yang merugikan orang lain bisa menyebabkan masuk neraka. Dulu Rasul pernah didatangi oleh seorang sahabat, kemudian mengatakan, Rasulullah inna fulanatan tudkar min kathrati sholatiha wa siyamiha ghairu annaha tu'ti jirana bilisannya. Ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang perempuan yang terkenal sholatnya banyak, puasanya banyak. Jadi kalau soal puasa dia juara, soal sholat dia puasa. Ghairu annaha tu'ti jirana bilisannya, hanya saja dia kalau ngomong menyakitkan hati tetangganya. Bagaimana Rasul? Disebut orang baik kok nek ngomong menyakitkan hati tetangganya, disebut orang jelek kok ternyata sholatnya banyak, puasanya banyak. Rasul mengatakan hiya finar, perempuan akan masuk neraka kok. Jadi siapa bilang sholatnya bagus, puasanya bagus nanti akan masuk surga langsung? Enggak. Kalau sama suami enggak bagus ya enggak. Berarti istri ini pemahaman menjadi muslimah yang baik bukan cuma memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, tetapi juga memperbanyak mentaati suami. Bahkan kalau hari Senin itu puasa sunnah, suami ngambil cuti, terus aku dino iki mau nyang omah, aku minta kamu ngelayani aku, misalnya ngajak makan, ngajak minum, itu istri membatalkan puasanya nggak apa-apa dalam rangka mentaati suami. Ora iso, aku puasa Senin Kamis, nek urusan dadi bojo. Nek ora ndek bojo poso terus terserah, terus nek ndek bojo kuwi salah satunya adalah jadi menikah dengan seorang laki-laki itu bukan cuma menerima uang belanjanya ibu-ibu, tapi juga menerima kepemimpinannya. Jadi kalau suami memerintahkan tidak dalam rangka maksiat kepada Allah, istri harus segera mentaati. Nek dia tidak mau nuruti kata Nabi, sebenarnya dia sedang ngajari anak-anaknya. Jadi besok nek dia tua atau punya keperluan kongkon anake kayak nokopi, anak yang ngomong, "Sik, rasa kesusu, ngelalor hatimu podo karo saiki sing rasake bojomu." Nanti hukum alamnya seperti itu. Makanya kalau pengen mendidik anak yang baik, carilah istri yang baik. Karena ketaatan istri itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Kalau ibu suka membantah kata-kata suami, nanti anak-anak juga suka membantah Anda. Apa? Belajar dari Anda yang suka membantah itu. Karena pemimpin dalam keluarga itu suami. Ini rumus awalnya. Lah untuk kasus ini harus didetailkan dulu. Mungkin suaminya juga letoy gitu loh. Jadi suaminya ya ora tegas tenan. Kayak dong wedang to, engko to Mas saiki. Ngono lho. Engko to Mas, piye to kowe digongkon wong lanang ora gelem saiki. Ngono lho ora. Ya wis, ngono ya wis no gitu loh. Jadi harus lihat juga suaminya, jangan-jangan suaminya model-modelnya begitu, modelnya ya ora tegas gitu loh. Jadi ketika istrinya ngatur-ngatur dia malah meneng wae, sehingga dalam jangka panjang istrinya menjadi berani sama dia. Kemarin saya ketemu kasus kayak gini banyak. Awalnya si istri pengen suami yang mimpin dalam rumah, tapi ternyata ngontrak saja nggak bisa memutuskan. Akhirnya istri yang memutuskan karena ngontrak harus cari pinjaman, suami nggak mau cari pinjaman, istri yang cari pinjaman. Lama-lama istri yang mimpin keluarga. Kemarin ada kasus begitu datang ke tempat saya. Jadi nggak bisa langsung disalahkan istrinya juga. Maka dalam kasus ini sebaiknya mereka berdua ketemu sama ustadz untuk menceritakan masalahnya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada perempuan model gini kalau laki-lakinya tegas gitu loh. Jadi mungkin ya kepemimpinan suaminya yang lemah itu yang buat istrinya jadi seperti ini. Itu. Ya untuk detailnya saya nggak tahu ceritanya seperti itu tok gitu loh.
Makanya secara umum perempuan-perempuan yang baik, yang soleha, dalam Al-Quran perempuan soleha itu cirinya adalah taat pada suami. Fassolihatu qonitatun. Istri yang soleh adalah yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Tapi suami yang jengkel ke, yo suruh taat kan juga ya berat toh yo. Masuk kok iki meh ngontrak wis rampung arep ngontrak nyang ndi sesuk wae. Iki kon ngontrak sesuk wae dijawab kopine ya sesuk wae akhirnya kan gitu loh. Ya kita nggak ngerti persisnya karena masalah rumah tangga harus didengarkan cerita dari kedua belah pihak. Ini kan ceritanya kan dari suami yang tersakiti gitu loh. Mungkin nanti kalau cerita dari istrinya beda lagi. Makanya secara umum begitu, perempuan itu cara meraih surganya gampang, tinggal mentaati suami selama tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada lagi mungkin dari yang akhwat.